Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kesempatan pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa ini mengalami kemerdekaan sudah 81 tahun. Tetapi kalau ditanya masyarakat yang ada, sudah merdekakah? Mungkin ada banyak jawaban yang mereka bisa sampaikan. Lah, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika, lepas dari penjajahan, lepas dari penindasan. Lah, Bapak Ibu Saudara, lepas dari kemerdekaan bangsa ini, sebagai orang yang percaya, maka saya beri tema, sudah merdekakah? Yesus berkata, kalau anak memerdekakan, maka kita ini merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru di surat Galatia ini memberikan pesan kepada jemaat, memberitahu kepada jemaat bahwa kalau kita ini dipanggil untuk merdeka, bukan untuk hidup dalam dosa, hidup kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, kenapa pesan ini disampaikan? Tentu ada alasan. Alasannya apa? Bapak Ibu Saudara, tema surat Galatia ini merdeka di dalam Kristus. Ada banyak orang mengaku percaya pada waktu itu dan mungkin pada zaman ini, tetapi mereka tidak merdeka secara spiritual. Masih punya hidup dalam dosa, tidak saja jatuh di dalam dosa, tetapi memiliki kehidupan di dalam dosa. Lalu untuk itulah firman ini ingin mengingatkan kepada jemaat di Galatia, juga kepada setiap kita, bahwa kalau Allah memerdekakan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa, memang itu benar-benar dilepaskan dari kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita boleh benar-benar merdeka? Ya, jangan kita gunakan setiap kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Jatuh itu memungkinkan, jatuh itu bisa jadi, tetapi yang Allah tidak mau kita memiliki kehidupan di dalam dosa, seperti firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak berhenti sampai di situ, Bu. Dilanjutkan, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, orang bisa melayani orang lain, bisa tampil di depan mimbar, bisa tampil di depan jemaat, belum tentu karena dia kasih. Belum tentu juga hidup di dalam kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, untuk itulah Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat dan juga mengingatkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Yesus tergantung di atas kayu salib, dia ngomong sudah selesai. Artinya semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan sampai hari ini, dia masih menjadi imam besar kita. Kalau kita berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, mari minta ampun. Dan seperti kata Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Dan lebih daripada itu, tidak stop sampai di situ. Kita melayani dengan cara yang benar, dengan dasar yang benar, karena kasih, bukan karena pujian. Kita melayani karena mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya, bukan ingin sanjungan, bukan ingin pujian, bukan mengharapkan sesuatu yang lain di dalam hidup ini, kecuali hanya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memperkenankan hati Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya bagi setiap kita. Mari di dalam suasana kemerdekaan bangsa ini, kita boleh benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam roh kita. Dan itu yang Tuhan mau untuk bangsa Israel. Tidak saja lepas dari kekaisaran Roma, penjajahan Roma, tetapi hidup mereka yang lebih dahulu dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa-kuasa yang lain.
sehingga mereka boleh menjalani hidup dengan sukacita, boleh menjalani hidup di dalam kasih, dan yang pasti memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh memahami rancangan dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka untuk hidup dalam kebenaran, merdeka untuk memuliakan Tuhan, dan yang pasti merdeka untuk melayani Tuhan melalui jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menerima